Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Kori Yohana MM selaku dosen pembimbing mata kuliah wawasan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aryati Puspadewi dengan NIM 17096210105 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan pendidikan inklusif di Indonesia. Yang pertama adalah latar belakang. Realita di lapangan menunjukkan bahwa belum semua warga negara Indonesia memperoleh haknya untuk mendapatkan pendidikan yang diamanatkan sesuai undang-undang. Banyak sekali faktor yang menjadi penyebab terbatasnya akses warga untuk mengikuti pendidikan. Di antaranya adalah faktor geografis, ekonomi, budaya, disabilitas, tuntutan pekerjaan, bencana, konflik, gender, dan lain-lainnya. Setiap manusia memerlukan pendidikan karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Berdasarkan pernyataan di atas, maka negara itu memiliki kewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk mereka anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sejalan dengan berkembangnya tuntutan kelompok ABK dalam penyelenggarakan haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusif, salah satu kesepakatan internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusif adalah Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam konvensi ini, disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusif di setiap tingkatan pendidikan. Yang kedua adalah permasalahan. Seiring perjalanan waktu, konsep pendidikan inklusif berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam implementasinya, pendidikan inklusif tidak seindah teori dan konsep. Banyak sekali permasalahan yang muncul, demikian pula di Indonesia, banyak permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, anak, para guru, dan orang tua. Nah, sebelum kita masuk ke permasalahannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Artinya, kelas reguler akan menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus tanpa terkecuali. Secara umum, kurikulum yang akan digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum anak reguler yang disesuaikan atau dimodifikasi dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Modifikasi kurikulum untuk pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi atau materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Di Indonesia, pendidikan inklusif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan harus secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif. Selanjutnya itu masalah pendidikan inklusif di Indonesia. Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dikelompokkan berdasarkan komponen di bawah ini. Yang pertama adalah tenaga pendidik atau guru. Tenaga pendidik memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Tenaga kependidikan dalam setting inklusif diantaranya yaitu kepala sekolah, guru, guru pembimbing khusus, dan TU. Dalam pengelolaan pendidikan inklusif di Indonesia, ada beberapa masalah terkait dengan tenaga kependidikan. Permasalahan yang besar diantaranya, yang pertama yaitu kurangnya jumlah guru pembimbing khusus dibandingkan dengan jumlah ABK dalam sekolah inklusif. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam menangani ABK yang meliputi kesulitan dalam kegiatan belajar atau KBM, kurangnya pemahaman guru tentang ABK, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi GPK, dan yang ketiga, beban administrasi yang semakin berat bagi GPK.
baik dari kegiatan asesmen yang harus dilakukan secara berkala maupun untuk evaluasi yang beragam sesuai dengan karakteristik ABK. Yang kedua yaitu peserta didik. Permasalahan yang berkaitan dengan siswa meliputi yang pertama yaitu ABK dengan permasalahan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda dan terdapat dalam satu kelas akan menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi GPK dalam melakukan pelayanan. Yang kedua yaitu ABK mengalami kesulitan untuk mengikuti materi pelajaran. Hal ini dikarenakan karena kemampuan akademik bagi ABK yang jauh tertinggal dengan anak reguler, sehingga perlu adanya banyak penyesuaian. Yang ketiga adalah sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan, sehingga dapat mengganggu proses KBM. Dan yang terakhir, keempat, permasalahan siswa reguler terhadap ABK terkait dengan kurangnya rasa empati dan peduli terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK. Yang ketiga yaitu komponen manajemen sekolah. Manajemen sekolah yang baik akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekolah dan diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam manajemen sekolah antara lainnya, yang pertama yaitu perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya. Yang kedua, pengorganisasian dalam pembagian tugas belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang menerima tugas dan pengawasan kegiatan atau program belum terjadi secara menyeluruh. Yang ketiga, belum siapnya sekolah dengan program inklusi baik dari segi administrasi dan SDM. Yang keempat, proses KBM yang belum berjalan maksimal. Selama ini, ABK belum mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi. Dan yang terakhir yaitu komponen sarana dan prasarana. Sekolah inklusif di dalamnya terdapat beragam peserta didik dengan masing-masing kebutuhan yang berbeda, sehingga dalam pengelolaannya sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana dan aksesibilitas yang mendukung untuk tercapainya tujuan sekolah. Beberapa masalah sarana prasarana adalah belum tersedianya ruang sumber bagi ABK, tidak sesuainya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK, misalnya media pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan, serta kurangnya alat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah solusinya. Yang pertama adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik keahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pemilihan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus atau GPK. Dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pedoman implementasi pendidikan inklusi, ada 8 komponen yang harus mendapatkan perhatian dari pemangku kepentingan atau stakeholder sekolah inklusif, yaitu peserta didik, kurikulum, tenaga pendidik, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sertifikasi, manajemen sekolah, penghargaan dan sanksi, pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendidik yang terdapat dalam poin ketiga adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Yang kedua adalah sekolah harus bekerjasama dengan komunitas sekolah. Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusif dipengaruhi oleh keberhasilan dari berbagai komponen dan semua pihak yang terlibat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Giang Reko tahun 2013, yaitu sekolah juga harus bekerja sama dengan komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orang tua, siswa, tim administratif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru. Yang ketiga yaitu dukungan untuk guru pendidik khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu didukung oleh guru pendidik khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Antara guru kelas dan GPK harus saling bekerjasama dalam melayani anak berkebutuhan khusus, mulai dari mengidentifikasi anak, mengasesmen anak,
sampai kepada menyusun program pembelajaran individual eh, bagi anak tersebut. Program pembelajaran individual terkadang juga tidak semua anak berkebutuhan khusus membutuhkannya. Disinilah GPK berperan, yaitu sebagai tempat berbagi pengalaman bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Karena tidak semua guru di sekolah reguler paham siapa dan bagaimana menghadapi anak berkebutuhan khusus, serta apa pembelajaran yang dibutuhkan mereka sesuai dengan kekhususan anak tersebut. Yang keempat yaitu komitmen untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan pelayanan bagi ABK. Komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah guru. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan pelayanan bagi ABK, agar mampu dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, mengembangkan media pembelajaran sesuai kebutuhan ABK, mampu mengembangkan kurikulum plus sesuai dengan kemampuan ABK, dan mampu membentuk kerjasama yang baik dengan orang tua. Hal ini juga didukung dengan kemampuan lembaga sekolah dalam menjalin kerjasama dengan dinas terkait atau pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung sehingga mampu memberikan layanan yang terbaik pada ABK. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sifat toleransi. Pembelajaran sifat toleransi juga sangat penting untuk diajarkan bagi siswa-siswa di sekolah inklusif. Tanpa adanya sifat toleransi, maka lingkungan sekolah akan tidak sehat dan tentunya akan mengganggu proses belajar mengajar itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan suatu sistem layanan anak berkebutuhan khusus bersatu dalam layanan pendidikan formal. Sistem ini menunjukkan bahwa terdapat satu sistem pembelajaran dalam sekolah inklusif, tetapi mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar setiap individu, baik anak yang normal ataupun anak yang berkebutuhan khusus. Dalam sistem persekolahan di Indonesia, secara umum cenderung menerapkan layanan pembelajaran melalui bentuk belajar klasikal yang kurang memberikan ruang gerak belajar bagi ABK dan kurang memberikan kefleksibelan penerapan pendidikan inklusif, terutama bagi ABK dengan kondisi kemampuan mental yang rendah. Meskipun perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia saat ini berkembang dengan cukup pesat, tetapi dalam tataran implementasinya masih banyak sekali permasalahan yang harus dicari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil pemecahan masalah tersebut dapat memudahkan implementasi pendidikan inklusif dalam upaya dan proses menuju pendidikan inklusif itu sendiri yang sejalan dengan filosofi dan konsep-konsep yang mendasarinya. Sekian dari saya, apabila ada yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.